dari serial Project Blue Book itu dengan kasus yang sebenarnya yang paling berbeda atau apakah semua kasus itu persis seperti yang tercatat yang sebenarnya kejadian yang ditampilkan di dalam serial itu, atau apakah ada yang berbeda? Kalau ada yang berbeda, kasus mana yang paling berbeda antara yang divisualisasikan, diangkat dengan yang tercatat di dalam dokumentasinya data HiNet itu, Mas Nur? Itu ada beberapa episode ya, yang seperti misalnya yang kapten pilot yang pesawatnya dia ketemu sama Foo Fighters itu, dan kemudian dia mendengarkan seperti ada lagu ya, itu tidak pernah diceritakan di sebetulnya saya pernah itu pernah bahas itu juga, tapi itu salah satunya enggak ada. Jadi itu kayaknya ada bumbu-bumbu yang lain ya tentang. Kemudian yang dia bikin pesawat yang UFO-nya itu, yang kemudian dicoba dan bisa menghilang, itu juga kayaknya berusaha untuk semacam menggambarkan degluk gitu ya, yang pesawatnya Nazi itu waktu itu. Jadi tapi beberapa episodenya emang ada seperti yang Flatwood, kemudian yang Lubbock Light ya. Nah, saya lihat dari file saya yang Project Blue Book gitu. Lubbock itu artinya akhirnya diakui sebagai unggas yang terbang atau pesawat UFO, Mas? Lubbock itu. Saya soalnya suka banget sama Lubbock ini. Ya, kalau yang skeptik bilang itu burung unggas. Oh, sorry, sebentar, Nanar. Kalau yang skeptik bilang itu unggas yang migrasi ya? Iya. Ini yang mungkin saya share ya. Jadi, karena mungkin terkait dengan filmnya Blue Book ini. Ini yang pernah dibahas di pertemuannya Beta UFO di Surabaya. Oh iya, ini di Kedamaian ini. Ya, tempatnya di Kedamaian di Rungkut. Jadi ini tentang Blue Book ya penjelasannya. Nah, ini yang season 1 episode pertama ya, The Fuller Dogfight. Ini The Gorman UFO Dogfight ini ada ya, tapi namanya bukan ya, ini nama aslinya ya, Gorman ini. Tapi kalau di filmnya Fuller ya. Jadi beda namanya, tapi aslinya Gorman. Gitu. Jadi George F. Gorman ini. Dan ini diselidiki oleh Kapten Edward Ruppelt ini menulis di bukunya itu ya tentang insidennya Gorman ini. Gitu. Cuman di filmnya pakai nama Fuller. Kemudian Fullernya kan diceritakan dia bunuh diri dan membakar diri kan, terakhirnya itu bumbu-bumbu ceritanya kalau menurut saya sih, karena Gormannya masih hidup sih. Kemudian yang episode 2 itu The Flatwood Monster, itu ada juga, jadi artinya kasusnya ada gitu. Seperti ini. Ini kan ceritanya dia pertama kali melihat objek yang sangat terang melintas langit. Nah, ini dijelaskan oleh HiNet itu sebagai meteor. Ya, penjelasan paling masuk akal memang meteor ya. Dibandingkan kalau menjelaskan itu UFO gitu ya. Lalu kemudian jadi investigator menganggap itu meteor dan makhluknya itu sebagai burung hantu. Ya, yang hinggap di atas pohon gitu ya. Dengan adanya bayangan atau shadow itu membuat dia seperti seakan-akan large humanoid. Dan ini perlu diingat yang melihat ini adalah anak-anak ya. Gitu. Kemudian yang
Lubbock Light. Lubbock Light ini foto-foto originalnya ya. Jadi aslinya seperti ini. Gitu. Jadi ini yang kemudian dianggap sebagai formasi burung sedang terbang. Ya. Nah, ya artinya kalau mau berusaha mencari penjelasannya ya mungkin itu yang paling mendekati. Gitu. Tapi uniknya fenomena burung terbang ini kan tidak cuma sekali kan. Pastinya tiap tahun kan pasti ada. Tapi ini hanya tercatat di tahun 51. Ini yang memotret Carl Hart ini 18 tahun. Mahasiswa baru tuh yang motret tuh. Iya. Di Texas Industry. Kemudian yang episode 4, Chills with UFO Encounters, ini juga ada ya. Aslinya ya seperti ini. UFO-nya ini hampir seperti yang peristiwa yang barusan terjadi di American Line yang 21 Februari lalu. Jadi ini UFO-nya melintas di atasnya pesawat. Jadi dua komersial pilot, Clarence Chills sama John Whitted ini melihat ada glowing object ya. Seperti ini. Ini masuk di Operation Paperclip filmnya kisahnya ini. Di awal-awalnya. Karena ini dianggap kemudian pesawatnya buatannya Amerika. Jadi Amerika kan waktu itu merekrut orang-orang ex Jerman ya, yang ahli-ahlinya Jerman, dan kemudian mereka berusaha untuk melakukan pembuatan dari pesawat UFO-nya itu atau pesawat pilih terbangnya. Nah ini objek yang digambarkan oleh pilot itu seperti ini. Wingless monster. Ini Operation Paperclip. Jadi sekitar 1.600 ilmuwan Jerman, teknisi, itu dibawa ke Amerika. Sebagian mereka adalah mantan dari anggota partai Nazi. Bahkan beberapa itu punya peran yang cukup penting. Ya. Dan ini Wernher von Braun, ini Obert ya. Jadi Hermann Obert ini juga NASA rocket scientist juga. Ini pendapatnya Jimmy DeLittle, seorang jenderal juga rasanya. Jerman pernah merecover ya, menemukan pilih terbang yang jatuh di tahun 39. Ini yang Andromeda. Jadi di Jerman kan terkenalnya ada, mereka katanya membuat pesawat yang namanya Haunebu ya, dan juga ada yang namanya Andromeda mesin yang berupa seperti silinder lebih ke mothership-nya itu. Kemudian ini ada nasi UFO Hitlers, UFO Flying Saucers, seperti ini gambar-gambarnya. Nah ini Horten HO229 Flying Wing. Ini kita pernah bahas sih di bukan Beta Talks, waktu itu masih Beta UFO Meeting yang membahas tentang Haunebu. Nah ini kebetulan yang Kenneth Arnold yang tadi itu kan pesawatnya berubah seperti ini ya, bulan sabit itu. Ada kemiripan dengan Horten, tapi kan Horten ini tahun 44 dan Jerman sudah kalah tahun 45, tapi ada kemungkinan apakah pesawat itu memang pesawatnya alien yang kemudian ditiru oleh Jerman, atau itu adalah pesawatnya Jerman yang dibawa ke Amerika dan dicoba, karena kemudian Amerika juga membuat pesawat sejenis itu ya, Flying Wing ini. Nah di episode 5 tentang Foo Fighters. Dan UFO juga dibahas di PBB tadi. Ini Ronald Reagan juga pernah bilang di sidang PBB juga bahwa kita ini perlu bersatu karena kita nantinya akan menghadapi ancaman dari
luar bumi, alien dari. Tapi dia tidak menyebutkan outside of, jadi bukan dari bumi ini, tapi outside this world, dari di luar dunia ini. Nah, Gorbachev ya, waktu itu pemimpin Soviet di era yang sama, era-era berakhirnya Perang Dingin itu juga mengatakan bahwa fenomena UFO ini adalah nyata, real. Jadi, I know that there are scientific organization which study the problem. Ya. It must be treated seriously. Ini harus disikapi dengan serius. Itu. Ya, itu kira-kira yang pernah dibahas dulu di Surabaya. Kita dulu di Surabaya memang tiap bulan sekali ya Mas Reza. Jadi Ya, karena pandemi ini terus kemudian kita vakum, kadang-kadang ya bertemu tapi tidak lagi membahas ya, kita hanya ngobrol-ngobrol, kangen ketemu gitu aja. kangen.